Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancarai dosen itu Ibu Wiwin. Perkenalkan, nama saya Zalfa Duyanti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mesya Julia Wahidah. Di sini kami akan bertanya kepada Ibu. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana Ibu menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak-anak Ibu di rumah? Baik ya, ada 8 tip ya. Ada 8 tip bagaimana cara saya menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab kepada anak ya. Yang pertama mungkin ya di sini saya tetapkan aturan yang jelas. Jadi memberikan aturan ya, aturan kepada anak-anak. Misalnya bangun tidur harus melakukan apa? Misalnya harus mandi, harus sholat, harus sarapan, harus membantu beres-beres rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, atau juga langsung membereskan alat-alat sekolah, langsung berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah contoh yang baik. Orang tua itu tidak hanya menyuruh, tetapi sama-sama membantu membereskan tempat tidur, mencontohkan, memberikan contoh-contoh yang lainnya, sehingga anak itu misalnya kalau menyuruh sholat, anaknya harus ibunya harus sholat terlebih dahulu baru menyuruh. Jangan sampai anak disuruh sholat, anak disuruh makan, orang tuanya nggak sholat dan nggak makan. Yang selanjutnya, buatlah jadwal. Nah, jadwal misalnya hari ini si A, kalau anaknya banyak, hari ini si B, hari ini si C, ini gitu ya. Dibuatkan jadwal. Jangan terlalu keras kepada anak ya. Jadi misalnya boleh memberikan reward atau punishment. Misalnya yang bangunnya lebih cepat dan makannya selesai, semua pekerjaan dilakukan dengan baik. Nah, itu diberikan misalnya jajan tambahan atau coklat. Bagi yang tidak melaksanakan jadwal sesuai dengan aturan, ada punishment, uang jajannya misalnya dikurangin atau tidak mendapatkan coklat misalkan. Kalau kamu ingin uang jajannya ditambahin atau coklat, nah itu berarti kamu harus menyesuaikan dengan baik, gitu kan ya. Terus jelaskan alasannya, kenapa ini dikasih coklat, kenapa ini uang jajannya dikurangin, dijelaskan supaya dia paham. Akhirnya dia tidak menganggap bahwa itu adalah orang tua yang memiliki sikap pilih kasih. Nah, itulah yang berbahaya. Yang terakhir adalah konsisten. Jadi kalau kita menyusun jadwal, kita memberikan contoh, harus konsisten setiap hari. Jadi contohnya bukan hanya 1 hari, 2 hari, besoknya enggak lagi. Jadi konsisten kepada anak itu ya. Jadi itu tipnya ada 8 ya, untuk sehingga anak itu menjadi tanggung jawab. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu bagaimana apa metode yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan dan tanggung jawab? Ya, itu hanya yang pertama, berikan SOP-nya. Harus melakukan apa, harus berbuat apa. Berarti harus komitmen dengan apa yang dijelaskan. Yang kedua adalah harus memberikan contoh, yaitu dengan contoh. Jadi tidak usah banyak ngomong, tapi orang tua itu memberikan contoh. Apa yang harus dilakukan oleh anak, dilakukan oleh orang tua. Jadi anak itu mencontoh, tidak usah ngomong, tidak usah bentak-bentak, tidak usah nyuruh lagi. Itu membuat anak itu ilfil, marah kepada kita. Contoh saja, zuhur beduk, sholat terdahulu. Jangan menyuruh sholat, ibunya nonton TV. Atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Irwan. Sebelum kita mulai masuk ke materi pertanyaannya, perkenalkan, nama saya Simo Sadat dan rekan saya Dari Kasih Sugena Putri.
Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak-anak Bapak di rumah? Menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya, untuk nilai kedisiplinan dan tanggung jawab itu ada beberapa poin ya yang memang harus ditanamkan kepada anak, karena memang untuk tumbuh kembangnya anak nanti ke depannya pada saat dia dewasa, pendidikan utamalah yang paling banyak mempengaruhi di kehidupannya nanti. Apa ya pendidikan utamanya? Yaitu dari keluarga. Disiplin dan tanggung jawab itu memang dimulai dari keluarga. Strategi menanamkan poin selanjutnya dalam strategi menanamkan kedisiplinan itu ada konsekuensi. Misalnya karena dia begadang, yang tadinya dia nggak boleh lewat dari jam 10 malam tidurnya, tapi dia lewat dari jam 10 malam tidurnya, akibatnya dia melanggar juga aturan yang sebelumnya, wajib bangun subuh sebelum sholat subuh, ujung-ujungnya dia bangun setelah sholat subuh. Nah itu kita harus ngasih dia konsekuensinya. Misalnya dia dilarang bermain sore, misalnya sore dia boleh main di depan rumah atau dengan teman-temannya ya. Karena dia melanggar aturan, ya kita beri dia punishment, hukumannya yang memang sesuai dengan umurnya, yang bisa buat dia tuh, oh berarti aku nggak boleh tidur larut malam lagi karena ada konsekuensinya. Misalnya dia konsekuensinya salah satunya, misalnya setiap hari libur dia diajak jalan keliling taman, karena dia melanggar ya, jadi minggu itu dia nggak diajak keliling taman sama orang tuanya, jalan-jalan misalnya setiap hari libur. Lalu strategi menanamkan tanggung jawab. Nah, strategi menanamkan tanggung jawab misalnya gini, dia buat kesalahan. Jadi si anak ini kalau kita ajarkan dia, misalnya dia salah tapi kita bela, itu akan berpengaruh nanti saat dia bersosialisasi ke depannya. Kenapa? Apapun yang dia buat dia selalu menyalahkan orang lain karena tidak diajarkan yang namanya rasa tanggung jawab. Jadi untuk hal sederhana kita mengajarkan, kalau menurut saya ya, untuk tanggung jawab kepada anak dimulai sejak dini. Misalnya dia tidak, anggaplah dia makan tidak mencuci piring, resikonya apa? Ya kan? Jadi dia harus tanggung jawab, kamu makan, kamu harus bisa cuci piring kamu sendiri. Jangan kamu makan tapi orang lain yang mencuci, itu nggak sopan. Ya itu tanggung jawab, seperti itu. Dan ada lagi misalnya beri mereka kepercayaan, misalnya anggaplah ini halaman rumah kotor, yaudah dia pengen nyapu, yaudah kita kasih percayaan, meskipun belum terlalu bersih tapi dia ada inisiatif. Jadi karena kita percaya, oh orang tua aku percaya sama aku, ya jadi dia merasa dia didukung dalam perkembangannya untuk menjadi anak yang tanggung jawab, seperti itu. Baik. Kita masuk ke yang nomor 2 ya Bapak. Untuk yang nomor 2 itu, apa metode yang paling efektif yang Bapak gunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab? Untuk apa tadi? Apa metode yang paling efektif yang Bapak gunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab? Metode, ada sih beberapa metode taktis untuk pentingnya terkait disiplin dan tanggung jawab. Misalnya untuk disiplin aja kita harus memberikan dia batasan yang jelas. Jadi kita harus hindari sekedar melarang tanpa penjelasan. Misalnya gini, anak ini main korek api kan bahaya, bisa menyebabkan kebakaran. Ya kita jelaskan ke dia, ini nggak boleh, nggak boleh main api sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran. Kalau kebakaran, nanti rumah kebakaran bisa merembet, dan itu kan dampaknya kan luar biasa ya. Bukan hanya dia, bukan hanya orang tua, tapi masyarakat setempat bisa ikut. Jadi kita harus jelaskan, jangan kita melarang nggak boleh main api, tapi kita nggak jelaskan kenapa nggak boleh main api. Otomatis si anak ini bertanda tanya dan tanda tanya. Kok aku dilarang main api, dilarang main korek api? Jadi dia nggak tahu. Nah, jadi kita harus kasih tahu, kita kasih dia penjelasan. Ini korek api, kenapa nggak boleh? Nanti takutnya menyebabkan kebakaran. Itu untuk disiplin. Dan untuk tanggung jawab, misalnya kita beri dia kepercayaan seperti membuat keputusan. Misalnya kayak gini, dia pengen ngasih makan ikan, tapi ikan ini atau enggak hewan peliharaan lah,
kita beri dia tugas biarkan dia buat keputusan. Dalam hal memberi makan hewan, misalnya punya kucing peliharaan di rumah. Jadi kucing ini kan ada jam tertentunya makan. Nah, jadi dia pengen ngasih makan, sedangkan ini misalnya anggaplah siang ini jam 12 si kucing ini pengen ngasih makan, tapi dia pengennya pagi cukup sama sore, jadi dia ngasih makan pagi. Ya udah, nggak apa-apa, kita beri kita buat aja dia ngambil keputusan. Misalnya kucing kamu mau dikasih makan siang jam 12 atau enggak, cukup pagi sama sore, buat dia keputusan. Otomatis kan dia mungkin gimana kalau pagi atau enggak sore aja sama malam, siangnya nggak usah gitu. Nah itu kita kasih dia keputusan, jadi dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu terkait keinginannya dalam hal mengambil keputusan itu kita kasih kepercayaan. Jadi dia nggak merasa nggak didukung atau bagaimana, jadi dia merasa terkait tanggung jawabnya, kemandiriannya itu didukung sama orang tuanya. Jadi itulah poin-poin penting yang menurut saya dasarnya untuk menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab untuk anak-anak sejak dini ya, dimulai dari sejak dini, karena hal utama yang sangat berpengaruh untuk kehidupan seseorang di masyarakat itu ialah disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab itu dimulai dari kapan? Bukan dari bangku sekolah, bukan dari bangku kuliah, ataupun bukan dimulai dari kerja, tapi dimulai dari orang tua di rumah, dari dia kecil. Terima kasih Bapak.